Hi everyone, welcome back again di Bitcoin Update. By the way, happy weekend buat semuanya. Selamat berlibur, santai-santai sambil nungguin World Cup ya. Nanti malam ada pertandingan seru Argentina lawan Meksiko. Semoga kali ini menang ya, nggak kalah lagi kayak kemarin waktu ngelawan si Arab. Nah teman-teman, sekarang kita mau bahas untuk posisi Bitcoin. Jadi saya quick update aja potensi trading di Bitcoin yang terakhir. Terakhir kita ngebahas ada possibility Bitcoin bisa terkoreksi dalam ABC correcting pattern. Nah, per hari ini atau setelah update atau pergerakan tadi malam, itu kita ngelihat ada sedikit perubahan yang berpotensi kembali terjadi pada Bitcoin. Jadi ibaratnya kalau untuk saat ini, ada dua opportunity yang kita lihat nih ya. Antara Bitcoin benar-benar bisa mencapai area demand-nya, which is kita bisa buy di area yang lebih rendah, atau ternyata harganya tertahan sedikit di atas sehingga dia hanya bergerak sideways aja dan justru bisa lebih early untuk transaksi buy atau long-nya. Oke, so kita akan lanjut pembahasannya starting dari daily time frame terlebih dahulu. Seperti biasa, kita lihat dulu update closing yang terjadi pada pergerakan kemarin. Jadi kalau teman-teman lihat di sini tampak ada perlawanan dari buyers ya. Buyers mencoba untuk hold price-nya sehingga tidak turun lebih jauh. Jadi penurunan kemarin itu terjadi hanya sekitar lebih kurang 0,5% saja. Dan ini sebenarnya sekali lagi saya katakan wajar terjadi mengingat kemarin itu adalah Thanksgiving ya. Jadi di New York session itu nggak terlalu banyak activities atau pergerakan pada market. Dan sekarang kalau kita lihat harga Bitcoin kembali rebound dan sedang bergerak menuju area $16.700 atau $16.600. Mungkin range-nya akan tipis mengingat ini hari Sabtu, institution libur, udah long holiday dari kemarin, jadi mungkin sampai ke minggu besok sekitar malam lah di sesi New York baru mulai ada activities lagi, karena biasanya menjelang open hari Senin itu saya lihat market lebih volatile dibandingkan dengan Sabtu dan hari Minggunya. Sabtu Minggu juga bisa volatile tapi jarang-jarang terjadi. Nah, sekarang kita ngelihat posisi Bitcoin. Masih ingat dengan pembahasan terakhir, ada probabilitas kita bisa ngelihat Bitcoin membentuk yang namanya inverse head and shoulders. Jadi kalau itu yang terjadi, ingat ya, berarti Bitcoin itu ada potensi untuk melanjutkan proses koreksi atau progres koreksi yang saat ini sedang berlangsung, which is harganya nanti akan seperti ini. Ya, dan ini sudah terjadi belum untuk potential higher low-nya? Saya rasa ada kemungkinan kita bisa mengkonfirmasi itu lebih early. Jadi istilahnya koreksi yang terjadi pada Bitcoin terakhir untuk membentuk higher low itu kelihatannya tidak perlu turun terlalu jauh. Ya, ada beberapa faktor yang kita perhatikan juga. Salah satunya adalah crypto total market cap. Di sini juga kita bisa lihat progresnya udah cenderung positif. Jadi mungkin saya akan coba review dulu. Kalau teman-teman lihat di sini, ini sebelumnya sempat membentuk semacam triangle ya. And then kalau kita perhatikan dengan seksama pada bagian ujung dari triangle ini itu membentuk semacam inverse head and shoulders. Jadi kalau kalian perhatikan di sini, ini ada left shoulders-nya, ada head-nya, and then di sini ada right shoulders-nya. Dan yang terjadi adalah posisi kita itu sudah break dari sana. Sehingga kalau misalnya kita lihat secara trend line dia sudah break dari triangle, dan secara resistance line pun kita posisinya sudah break ke arah atas. Dan kalau dilihat dari exponential moving average yang sedang berjalan saat ini, kelihatannya masih cukup positif ya untuk si crypto total market cap ini kembali naik. Nah, mungkin satu yang menghambat untuk Bitcoin naik adalah kita lihat Bitcoin dominance-nya cenderung turun. Jadi anggapannya yang terjadi saat ini adalah crypto total market cap naik, tapi pendorongnya itu bukan Bitcoin, melainkan altcoin. Seperti yang kita bisa lihat, Ethereum naik, BNB naik, kemudian XRP lagi cenderung terkoreksi, Cardano lagi reclaim area $0.32, dan yang luar biasa adalah Dogecoin. Kita ngelihat Dogecoin kemarin suddenly dapat pump, mungkin sebagian besarnya market cap masuknya ke Dogecoin ya. Nah ini sementara ini yang saya perhatikan, at least untuk crypto total market cap, ini kalian bisa lihat ya, kalau misalnya nanti terjadi koreksi, berarti ada kemungkinan kita bisa ngetes terhadap area demand zone-nya yang ada di kisaran $787 billion ya, more or less kayak gini lah ya, baru kita lihat dia rebound lagi, atau dari sini kita langsung lihat dia naik signifikan. Itu juga bisa terjadi. Artinya nanti di malam nanti nih, di sesi pergerakan pada malam hari nanti itu aktivitas untuk market crypto akan lumayan cenderung positif. Jadi itu bisa diperhatikan untuk saat ini. Dan potential next resistance itu adalah di area supply di atasnya, dan itu di kisaran 800-an billion lah ya, lebih kurangnya.
Alright, nah kira-kira ini sementara untuk gambaran pada crypto total market cap. Nah, yang perlu diupdate adalah posisi pada Bitcoin. Jadi pembahasan kita terakhir adalah berpotensi membentuk ABC corrective pattern. Nah, cuman ketika kemarin kita ngelihat dia break, jadi teman-teman bisa follow progresnya. Ketika dia break di sini, kita bisa berasumsi bahwa di level ini terdapat supply area lah ya di bagian atasnya, dan kalau dilihat-lihat saat ini posisi kita tuh mungkin sudah melewati area tersebut, walaupun kelihatan kayak prosesnya cuman ngepoke aja ya, dalam arti kita kayak cuman sekedar nge-tail candle and then mendapatkan rejection lagi. But still teman-teman, ketika kita udah berhasil break minimal dari resistance sebelumnya, ini kita bisa berasumsi bahwa ada momentum buyers yang kembali take control pergerakan pada si Bitcoin. Dan mungkin kalau kalian mau tambahkan, bisa juga membentuk semacam inverse head and shoulders ya. Once again, ini malah jadi continuation pattern, walaupun probabilitasnya cenderung lebih kecil dibandingkan pada saat kita ngelihat reversal seperti ini, tapi tetap kita harus pertimbangkan terhadap possibility untuk Bitcoin bisa rebound lagi atau rally lebih awal. Nah, salah satu yang saya perhatikan adalah apabila prosesnya mungkin lebih early, ada kemungkinan ya kita ngelihat di sini progresnya setelah Elliott wave count yang pertama, proses yang membentuk wave 2-nya itu ternyata hanya sekedar ABC corrective pattern yang running flat and then hanya sekedar membentuk triangle before akhirnya dia rally lagi dan meneruskan penguatannya untuk tes high level sebelumnya, dan itu ada di kisaran $16.900. Jadi kalau misalnya teman-teman mungkin berpikiran ya atau mempertimbangkan untuk mencoba memanfaatkan situasi ini, kalian bisa perhatikan bagaimana reaction Bitcoin nanti pada saat dia testing lagi ke area demand zone-nya yang ada di bawah ini. Kalau misalkan kita ngelihat dia successfully rebound atau mendapatkan reaction pada kisaran area ini, maka dia bisa dipertimbangkan untuk dimanfaatkan, karena ada kemungkinan mungkin dia hanya membentuk 3 wave koreksi aja, which is kayak gini, ABC, atau kalau lebih extended ya ABC, D, and then E wave baru dia mantul ya. Itu bisa terjadi beberapa kemungkinan untuk saat ini. Another alternative scenario adalah bagaimana apabila di sini kita lihat ternyata head and shoulders itu masih bermain ya, atau masih ada potensi terjadi, sehingga ketika turun Bitcoin break dari trendline yang tadi kita gambarkan, maka yang terjadi adalah seperti yang kita bahas di video sebelumnya, ada kemungkinan kita akan testing kembali ke area demand zone yang sedikit lebih di bawah. Dan tentu saja kalau misalnya kita lihat turunnya seperti ini tetap merupakan opportunity untuk inverse head and shoulders yang lebih besar di time frame daily-nya. Jadi kita nggak langsung berasumsi bahwa oke, ini market udah siap langsung untuk turun lagi, tapi kita ngelihat di sini justru ada probabilitas membentuk inverse head and shoulders dengan pullback higher low yang lebih rendah ya dibandingkan yang kita expect saat ini. Kalau misalkan dia seperti sekarang ini ya berarti ekspektasinya adalah langsung naik setelah beberapa saat dia create base dengan membentuk semacam triangle pattern. Jadi untuk saat ini mungkin sedikit masukan dari saya adalah kita lihat dulu bagaimana proses atau progress daripada si Bitcoin. Apakah dia di sini akan langsung breakout sehingga meneruskan momentumnya dan akhirnya memberikan banyak peluang ya untuk yang bisa di entry. Kalau misalnya teman-teman ada yang lagi pengen trading XRP, ini akhirnya dia menembus $0.4 nih setelah update kita terakhir membahas tentang XRP sekitar 3 harian yang lalu ya. Jadi kita lihat dia sudah berhasil. Kemudian ada Cardano juga yang sedang testing terhadap high levelnya. Kalau kita lihat di sini cenderung membentuk semacam triangle, tinggal nunggu break juga. Dan mungkin Dogecoin masih bisa ngepump lagi lebih signifikan. Dan ada beberapa kripto lainnya yang saya personally juga sedang perhatikan atau sedang pantau memiliki potensi untuk dia kembali menguat. Oke? Jadi sekilas itu dulu teman-teman untuk update saya seputaran Bitcoin. Quick update saja pada weekend ini. I hope you guys enjoy your weekend dan sampai ketemu lagi di update altcoins nanti malam. Kita akan bahas sedikit XRP sebelum nanti kita buka lagi votingnya. Kita mau bahas altcoin apa setelah kita bahas XRP nanti. Alright guys, have a nice weekend once again. God bless everyone. Cheers and bye-bye.